Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Allah anugerahkan ini senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikut-pengikut beliau yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada satu janji dan komitmen yang senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minimal janji dan komitmen itu kita ucapkan sekurangnya 17 kali dalam sehari semalam. Janji dan komitmen itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. 17 kali janji dan komitmen ini yang senantiasa kita ucapkan. Pertanyaannya, apakah betul-betul kita sudah paham maknanya dan juga konsekuensinya? Oleh sebab itu dalam kesempatan Jumat kali ini mari kita mencoba untuk lebih tahu lebih dalam akan janji dan komitmen kita itu. Janji dan komitmen dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 5 ini, kalau dilihat dari struktur bahasa, dia dianggap sebagai bahasa yang tidak lazim, yang tidak lumrah. Kenapa? Karena biasanya sebuah kalimat itu susunannya, strukturnya terdiri dari subjek, predikat, dan objek. Manakala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, justru objeknya berada di depan, baru kemudian disusul oleh subjek dan predikatnya. Tentu saja ini ada rahasia yang luar biasa. Kenapa struktur kalimat janji dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala tersusun dengan objek didahulukan ketimbang subjek dan predikatnya. Oleh sebab itu para ahli bahasa kemudian mengatakan taqdimul ma'mul alal amil yufidul hasr. Kalau ada kalimat yang ma'mulnya, yang objeknya itu didahulukan ketimbang amilnya, ketimbang pelakunya, yufidul hasr, maka dia akan memberi faidah, memberi makna pengkhususan. Oleh sebab itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak ada makna lain kecuali beribadahnya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makna lain kecuali meminta pertolongannya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Itulah rahasia kenapa susunan kalimatnya, ma'mulnya, objeknya itu didahulukan
ketimbang fa'ilnya atau ketimbang pelakunya. Sebab kalau struktur bahasa itu susunannya subjek, predikat, objek, dia masih membuka peluang untuk melakukan hal lain. Dia masih membuka peluang untuk makna-makna yang lain. Yang kedua, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua kalimat yang diulang, yaitu kalimat iyyaka. Lagi-lagi kalau kita lihat secara struktur bahasa, ini dianggap kalimat yang tidak efektif. Sebab kalimat yang diulang itu toh pada akhirnya memiliki makna yang sama. Kenapa tidak kalimatnya hanya iyyaka na'budu wa nasta'in? Tapi tetap dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi-lagi pasti ada rahasia yang sangat luar biasa yang Allah ingin hadirkan ke tengah-tengah kita. Para ahli tafsir kemudian menyatakan wa takriru iyyaka. Kalimat iyyaka yang diulang-ulang itu, diulang sampai 2 kali itu, yufidul ihtimam, untuk memberikan faidah, untuk memberikan makna bahwa antara na'budu dan iyyaka itu sama-sama penting. Tidak boleh ada yang dihilangkan, tidak boleh ada yang ditinggalkan dalam kehidupan seorang hamba. Sebab memang pada kenyataannya di tengah masyarakat kita ada orang yang beribadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dia diberikan cobaan hidup, ditimpa kemalangan hidup, dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi meminta kepada orang lain, tetapi bergantung kepada orang lain. Atau bahkan ada juga orang yang dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi giliran meminta, giliran dia mendapatkan kesulitan hidup, tanpa tedeng aling-aling dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal selama ini dia tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih fatal, yaitu ada orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa cukup, dia merasa yakin dengan apa yang ia hasilkan, dengan apa yang ia dapatkan. Dia tidak membutuhkan orang lain, dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di tengah-tengah kita. Maka janji komitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengingatkan kita, sudah selayaknya, memang seharusnya antara ibadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala harus seiring, sejalan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang ketiga, komitmen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita kepada Allah. Walaupun antara ibadah dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ada yang ditinggalkan. Tetapi kalau kita lihat susunannya, na'budu berada terlebih dahulu ketimbang nasta'in. Beribadah didahulukan ketimbang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya ibadah itu adalah kewajiban utama, kewajiban asasi seorang manusia. Manakala meminta pertolongan adalah hak dari seorang hamba, maka dia harus mendahulukan kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa menuntut haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang pekerja, dia tidak layak meminta haknya manakala kewajibannya belum dilaksanakan, belum ditunaikan.
Atau makna yang lain, iyyaka na'budu, kenapa na'budunya didahulukan ketimbang nasta'innya? Sebab na'budu, sebab beribadah itu adalah seorang hamba melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan mungkin terjadi perlakuan itu kalau tidak ada keimanan yang kuat, keimanan yang mantap di dalam dirinya. Manakala nasta'in, dia bukan melakukan sesuatu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meminta sesuatu, semua orang bisa melakukannya. Hatta orang itu tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa na'budu didahulukan ketimbang nasta'in. Atau juga kita bisa memaknai kenapa na'budu itu didahulukan ketimbang nasta'in. Sebab na'budu adalah seorang hamba bersyukur atas segala nikmat yang Allah telah anugerahkan kepada dia. Manakala nasta'in adalah seorang hamba meminta nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumusnya adalah semakin dia kuat, semakin dia hebat na'budunya, beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin besar kemungkinan, kesempatan dia mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada tahun 1936, seorang sarjana barat bernama Paul Smith, dia melakukan pengembaraannya ke negara-negara Islam untuk melihat langsung dan mendengar langsung seperti apa kehidupan orang Islam. Kemudian hasil pengembaraannya itu dia bukukan dengan judul Al-Islamu Quwwatul Ghad. Islam itu akan menjadi kekuatan di masa yang akan datang. Ada 3 hal yang mendasari kenapa Islam akan menjadi kekuatan yang akan datang menurut beliau. Yang pertama, karena orang Islam itu memiliki agama Islam. Sebab agama Islam itu akan menumbuhkan keimanan yang begitu dahsyat, yang begitu kuat. Dan bukan cuma itu, dia akan menimbulkan perasa persaudaraan yang begitu kuat. Yang kedua, kata beliau, yang menjadi kekuatan Islam di masa yang akan datang itu adalah karena negara-negara Islam memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa. Dari mulai bentangan itu, dari mulai lautan Atlantik pada sebelah barat Maroko sampai kepada lautan Pasifik sebelah timur Indonesia. Yang kalau kekayaan sumber daya alam ini dikelola sendiri oleh umat Islam, maka kata Paul Smith, umat Islam tidak membutuhkan negara-negara barat. Dan yang ketiga, kata beliau, kenapa Islam akan menjadi kekuatan di masa yang akan datang? Sebab umat Islam itu anak keturunannya begitu luar biasa. Apa yang ingin khotib sampaikan dari apa yang disimpulkan oleh Paul Smith
Kaitannya dengan janji komitmen kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca dalam setiap sholat kita minimal 17 rakaat sehari semalam. Baik dibaca sendiri maupun berjamaah, kalimatnya tetap menggunakan dhamir atau kata ganti nahnu, na'budu dan nasta'in. Kami menyembah kepadamu ya Allah. Kami meminta pertolongan kepadamu ya Allah. Ini memberikan makna bahwa umat Islam itu harus seperti bangunan yang satu, kata Nabi. Kal bunyanil marsus yashuddu ba'duha ba'dha. Seperti satu tubuh yang kalau satu bagian tubuh itu merasakan sakit, maka yang lain juga merasakannya. Itulah yang harus menjadi terjemahan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa beribadahnya kita, meminta pertolongannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk saudara-saudara kita yang lain. Umat Islam itu harus bersatu padu untuk memiliki kekuatan politik, bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tapi untuk menghadirkan keadilan bagi semua manusia. Umat Islam itu harus bersatu untuk menjadi kekuatan ekonomi, bukan untuk mengalahkan siapa-siapa, tapi betul-betul untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan untuk seluruh manusia. Inilah makna dan komitmen kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana menerjemahkan janji itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini khatib sampaikan bisa lebih memaknai pemahaman kita terhadap janji dan komitmen kita selama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus. Semoga Allah senantiasa memberikan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.